Halo, nama saya Luhut Simarmata. Halo, nama saya Merud Lumbanggaul. Nama saya Humalesi Hombing. Saya Bobi Tamara. Saya Reston Sinaga. Saya Fatih Linus Gea. Nama saya Beris Yahaya. Saya ikut KUL sudah lebih 5 tahun. Sejak tahun 2022. Saya sudah mengikuti KUL LPG 5 tahun yang lalu. Saya menggembalakan KUL sudah 5 tahun yang lalu. Saya mengikuti KUL di LPG itu sejak 1 tahun lalu. Saya baru 6 bulan ikut KUL di LPG. Ikut KUL tuh baru 1 tahun. Di Kampung Sawah, tepatnya di rumah Pak Manula. Penggembalaan saya di KUL Bona di Jati Rahayu. Kebetulan saya menggembalakan KUL saat ini di Dirgantara 2 Halim. Saya menggembalakan KUL di Siliwangi, Candrabaru, Bekasi. Saat ini saya menggembalakan KUL di Lubang Buaya, namanya KUL Damai, karena di Jalan Damai. Saya mengembalakan KUL di wilayah Cilengsi. Wow, jauh sekali ya. Puji Tuhan, saat ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan KUL di sekitaran Pondok Gede Plaza. KUL adalah wadah pemuritan untuk pembinaan jemaat Tuhan supaya bertumbuh di dalam KUL. Dan saya sudah 2 tahun kurang lebih menggembalakan KUL. Karena di KUL inilah kita bisa berbagi, baik dalam kasih, berbagi dalam doa, berbagi dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan berikan di dalam KUL. Saya menggembalakan KUL sudah 5 tahun. Saya tertarik untuk menggembalakan KUL, untuk mengajak jemaat untuk tumbuh bersama, saling tolong-menolong, saling memperhatikan, dan yang terpenting adalah untuk memenangkan jiwa. Saya sudah menggembalakan KUL selama 5 tahun. Ya, saya menggembalakan KUL sudah 5 tahun yang lalu. Saya terpanggil untuk kita sama-sama bisa saling berkumpul, bersatu, bersekutu, dan saling berbagi, sharing firman Tuhan, dan saling mendoakan. Saya tergerak untuk menggembalakan KUL karena saya pengen orang-orang yang ada di gereja itu bukan hanya beribadah, tapi mereka bertumbuh secara rohani. Dan ini saya digerakkan Tuhan sejak 1 tahun terakhir ini untuk menggembalakan KUL. Kenapa saya menggembalakan KUL? Karena saya pikir inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Muridkanlah, bahkan baptislah mereka. Kenapa saya menggembalakan KUL? Ini sangat personal. Karena menurut saya pernah mengalami support dari komunitas yang dulunya membantu saya dalam masa-masa sulit saya berkembang, dan akhirnya bisa jadi seperti saat ini. Dan saya juga mau menginvestasikan masa saya, waktu saya, dan effort saya untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Pengalaman saya menggembalakan KUL selama hampir 2 tahun ini adalah saya dari Kampung Rambutan ke Kampung Sawah itu cukup jauh. Tetapi ketika ada KUL, saya semangat untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Sukanya kita berbagi di dalam suka dan duka dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Sehingga jemaat Tuhan bertumbuh di dalam KUL tersebut. Pengalaman paling berkesan di dalam KUL adalah ketika kita sudah tiba di rumah tempat ibadah KUL, ternyata banyak anggota KUL yang batal untuk hadir. Itu pengalaman yang paling sering terjadi. Pengalaman yang berkesan adalah bila melihat sesama anggota ada yang bertobat semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi tentu juga ada suka dukanya. Dukanya adalah KUL hanya bisa dilakukan malam hari, tidak bisa siang hari. Itu aja dukanya. Pengalaman yang paling berkesan adalah saat kita sama-sama bisa saling berdoa dalam setiap pergumulan di KUL, saling berbagi dan ngobrol bersama. Pengalaman saya saat menggembalakan KUL, yang pertama yang sangat berkesan ya. Beberapa waktu yang lalu kami kehilangan seorang anggota KUL, dan selama ini sebenarnya kami beribadah KUL di rumahnya Oma ini. Tapi dia dipanggil Tuhan, tapi anggota KUL kami semua berkumpul bersama-sama sampai mengantarkan ke pemakaman dari member KUL kami ini. Kami emang sangat sedih, tapi kami percaya Oma ini sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga.
Pengalaman yang sangat berkesan adalah saya selalu menanamkan kepada teman-teman kul saya bahwa saya adalah kakaknya mereka. Jadi kapanpun mereka menghubungi saya siap. Yang paling berkesan adalah ketika saya tidur jam 2 malam, mereka ada kendala dan masalah di jalanan dan dia menelpon saya. Tidak jadi masalah, tetapi itulah yang paling berkesan, saya bisa memberi hidup saya bagi mereka. Kesan sebagai gembala kul adalah ketika saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tentang bagaimana menjalani hidup setiap anggota kul. Dan saya percaya apa yang saya dapatkan, pengalaman saya dengan Tuhan, pengetahuan saya tentang firman Tuhan, itu menjadi satu teladan bagi mereka dan informasi yang baik bagi mereka. Dukanya adalah ketika banyak di antara anggota kul tidak bisa hadir karena keadaan cuaca, keadaan kesibukan, sementara kami sudah siapkan makanan yang banyak. Wow, itu satu effort yang tetap saya bersuka cita, tapi saya berdoa semua bisa datang tepat pada waktunya. Harapan saya untuk gembala kul yang saya gembalakan supaya mereka bertumbuh di dalam kul, dan juga harapan saya untuk jemaat Tuhan yang ada di daerah kul saya supaya bergabung untuk kita bersama-sama satukan hati kita, tumbuh bersama dan menangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berharap untuk semua anggota-anggota kul saya bisa membawa jiwa-jiwa yang baru, dan akhirnya juga mereka bisa dapat menjadi gembala kul yang baru untuk bisa menggembalakan yang lain. Harapan saya kepada teman-teman saya kul, kepada Pak Hendrik, Bu Lucy, kepada Ibu Juni, kepada Cik Dewi, tetap maju terus dalam mengikuti Tuhan, jangan menjadi lemah. Harapan saya adalah semoga kul yang saya gembalakan ini bisa bertumbuh, dan yang terpenting kita bisa memenangkan jiwa. Saya punya harapan kepada member kul saya supaya kita bersama-sama bertumbuh. Marilah ajak pasangan kalian untuk ikut kul. Jadi nggak sendiri terus datang kul, mungkin ajak suami atau istrinya, atau mungkin ajak anaknya supaya kita bersama-sama bertumbuh. Harapan saya kepada teman-teman yang ikut kul, adik-adik di bawah saya berdoa biar teman-teman 5 tahun ke depan bisa lebih sukses dari yang sekarang. Dan apa yang kita pelajari di kul itu bisa teman-teman hidupi di kehidupan teman-teman. Jangan khawatir, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Hai, kul kami. Saya bangga sama kalian. Saya tahu setiap kita mengalami pertumbuhan. Dan saya percaya, saya bisa melihat di waktu ke depan, kalian adalah orang-orang sukses. Dan saya juga terlalu percaya, saya bisa melihat potensi kalian, bahwa di waktu yang akan datang, kalian adalah pemimpin-pemimpin kul yang baru. Banyak orang akan belajar dari pengalaman hidup kalian dan diberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam kul, karena kul itu keren, asik. Mari saudara, kita ikut dalam kul, karena di dalam kul inilah kita dapatkan kasih Tuhan, dan kul itu memang keren. Mari kita bersama-sama tumbuh di dalam kul, karena kul itu mantap. Mari kita tumbuh bersama karena kul itu mantap. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam kul, karena dalam kul itu makanannya enak-enak. Mari kita bertumbuh bersama di dalam kul, karena kul itu makannya enak-enak, banyak, dan pasti kenyang, rohani maupun perut. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam kul, karena kul itu amazing. Salam jemaat yang dikasih Tuhan PBLI Pondok Gede. Kami kul kaum Bapak PBLI Pondok Gede di perayaan yang ke-8 Hari Jadi PBLI Pondok Gede, kami rindu untuk menyanyikan, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, haleluya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, haleluya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, haleluya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, haleluya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Amin. Kami rindu
kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, kami kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kami Berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati. sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Katakan kami rindu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, Biar semua kami mengenapi firman-Mu Tuhan. genapi firman, Amin. jadikanku Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, api kemuliaan, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh
kerinduan kami Tuhan. Biar di tempat ini dipenuhi kemuliaan akan Tuhan. Bahkan negeri kami Indonesia Tuhan. Bahkan sampai seluruh bumi Tuhan. Pentakosta ketiga itu Tuhan turun dalam nama Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya jadi pendengar, kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Benih kebenaran firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Khususnya buat gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan membuat para pria-pria yang luar biasa. Terima kasih. Wow. Biasanya yang maju sering adalah WBI gitu ya. Tapi hari ini adalah PBI-nya nih, pria-pria luar biasa. Oke, terima kasih. Shalom semua. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Pak Gembala, Pak Roy dengan Kak Imel. Buat kesempatannya pagi hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Terlebih di hari ulang tahun kita yang ke-8 ya gitu ya. Terima kasih juga buat Pak Reston yang sudah menghubungi saya gitu ya. Oke, waktu dihubungi bahwa kita akan ada ulang tahun yang ke-8 Bapak Ibu itu saya bilang Tuhan saya bawa pesan apa buat gereja di tempat ini gitu ya. Tapi hari ini saya nggak mau khotbahin Bapak Ibu. Saya mau kita semua belajar sama-sama. Yang mau belajar katakan amin. Orang yang belajar harus siapin catatannya dong Bapak Ibu. Ya, boleh siapin catatan handphone tapi khusus buat catat atau buka Alkitab. Setuju ya? Oke, jangan buka IG dulu, Facebook dulu gitu ya. Kalau mau foto saya boleh nanti uploadnya nanti belakangan gitu ya. Oke, perkenalan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang karena saya perdana di tempat ini. Saya dulu pernah sebelum pandemi ngajar KOM 200 Bapak Ibu ya. Gitu ya. Tapi untuk ibadah tempat ini puji Tuhan. Saya perdana di tempat ini. Nama saya Teddy Burhansyah. Saya tinggal nggak jauh dari sini di daerah Bintaro Bapak Ibu, Tangerang Selatan. Ya. Khusus tinggal ngetol doang kok gitu ya. Sekarang nggak ada yang jauh, tinggal ngetol dan hari Minggu itu lancar. Oke. Saya punya istri 1 dan anak 2. Mohon jangan dibalik istri anak 2. Saya nggak mau nambah anak, cukup 2 karena ikut apa kata pemerintah, ikut program KB. Saya juga nggak mau nambah istri. Istri cukup 1 seumur hidup untuk selamanya. Apa ikut kata firman Tuhan. Gitu ya. Saya bekerja di divisi pengajaran di SICC di bagian pusat saudara. Kalau Bapak Ibu di lantai 12 naik menara, saya di lantai 6. Ini mampir-mampir, kalau naik lantai 12 saya ada di lantai 6. Tapi tentunya di office hour gitu ya, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke. Saya juga sebagai wakil gembala di GB Points Rayon 1H, kita keluarga Bapak Ibu ya. Saya di Rayon 1H di Points di Lebak Bulus, gembala saya adalah Pak Suwardi. Dia sudah beberapa kali ke sini gitu ya. Oke, itu aja perkenalannya. Mungkin kalau ada yang mau kenalan sambil ngajak makan nanti juga boleh gitu ya. Itu aja perkenalan, siap dengar firman Tuhan ya. Sekali lagi juga selamat ulang tahun buat gereja Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang telah memimpin 8 tahun lamanya. Kalau gereja ini boleh ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Oke. Waktu saya berdoa, Tuhan saya bawain apa sih Tuhan? Ini 8 tahun, ulang tahun bawain apa? Tiba-tiba Tuhan taruh kuat satu hal ini. Oke, boleh bantu next. Bapak Ibu boleh tahu bahwa dalam Alkitab secara umum angka 8 itu melambangkan awal yang baru, suatu harapan dan masa depan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu, bahwa dikatakan hari ke-8 itu merupakan hari pertama dari minggu yang baru. Gitu ya, hari yang baru. Kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu 6 hari. Lalu 7 masuk dalam istirahat.
ke-8 itu mulai dari hari pertama kembali. Gitu ya. Saya percaya buat gereja ini merupakan awal yang baru. Amin. Kalau dulu rasanya, aduh Tuhan susah banget sih pandemi. Tapi saya percaya menuju angka 8 ini ada suatu pengharapan yang luar biasa di depan. Gitu ya. Yang kedua adalah kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 16. Nuh. Kita tahu bahwa keluarganya Nuh itu selamat dari air bah. Ada berapa orang? 8. Nuh, istrinya dan ketiga orang anaknya dan istri-istrinya. 8 orang. Mereka ketika keluar dari bahtera, mereka memulai sesuatu dunia yang baru. Karena dunia yang lama itu sudah hancur dengan air bah. Sesuatu yang baru, harapan yang baru. Lalu yang berikut ini dia yang jadi penekanan khotbah saya hari ini adalah tentang kisah Abraham. Tentang tanda sunat dan perjanjian. Ya, kita tahu bahwa dalam perjanjian Abraham dengan Tuhan, sebagai tanda perjanjiannya, itu anak laki-laki usia berapa? 8 hari harus disunat. Gitu ya, itu sebagai tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Kita tahu Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia. Dia dengan istrinya. Dia dijanjikan apa saudara? Ada 3 hal. Tanah. Lalu dikatakan menjadi bangsa yang besar. Lalu dikatakan melalui keturunanmu nanti semua kaum di bumi jadi berkat. Dan sebagai tanda itu bayi harus disunat usia 8 hari. Dan kita tahu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menggenapi hukum ini. Tuhan Yesus juga disunat. Tapi terlebih lagi saudara ketika Yesus sudah mati dan bangkit, kita perlu yang namanya sunat secara rohani, sunat hati kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum perjanjian lama, tapi dia menggenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Makanya dalam Yeremia 13 dikatakan bahwa aku akan memberikan hati yang baru, perjanjian yang baru, saudara. Hukum-hukumku, loh-lohku akan aku tulis dalam hati mereka. Itu perjanjian baru. Makanya kita ini perlu yang namanya sunat secara. Oke, next kita belajar lagi. Dalam Kejadian 12 Bapak Ibu. Lihat ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini pertama kali Abraham dipanggil keluar. Dulu namanya siapa? Abram. Bram, gitu ya. Ayo keluar, aku memberikan engkau negeri. Ini dalam Kejadian 12. Apa? Dijanjikan sama Tuhan adalah 3 hal. Ya, yang pertama tanah perjanjian. Yang kedua adalah menjadikan Abraham ini sebagai bapa banyak bangsa. Dia akan jadikan bangsa yang besar. Lalu yang ketiga bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita tahu tanah perjanjian. Ini janji Tuhan digenapi gak atas Abraham? Digenapi saudara. Dan hari-hari ini sedang perang saudara. Kita berdoa buat kedamaian Israel dan Palestina. Amin. Gitu ya, itu digenapi. Menjadikan Abraham bangsa yang besar digenapi gak? Digenapi saudara. Abraham ini 3 agama terbesar di dunia. Kristen, Muslim, dan Yahudi. Bahkan raja-raja turun dari keturunan Abraham. Digenapi? Digenapi. Lalu yang ketiga, semua kaum di muka bumi dapat berkat. Bukan hanya bangsa Yahudi, non-Yahudi juga semua dapat berkat lewat keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ya, nanti kita bahas. Nah, Kejadian 12 pertama kali Tuhan dipanggil. Kejadian 17 ini tanda sunat yang tadi. Umur ke-8 hari bayi. Jarak antara Kejadian 12 dan Kejadian 17 sekitar 24 tahun. Abraham dipanggil 75 tahun. Dan Kejadian 17 ini waktu Abraham umur 99 tahun. Tadi kita nyanyi, bab Tuhan maha besar gitu ya. Tuhan Raja maha besar, betul?
Bapak Ibu tahu pertama kali Allah memperkenalkan Allah sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa kapan? Kejadian 17. Waktu dia menampakkan dirinya, dibilang akulah Allah yang maha kuasa. Saya percaya hari ini Tuhan yang maha besar, Tuhan El Shaddai hadir di tempat ini. Dia menyatakan dirinya, dia mengingatkan janjinya buat saudara. Bahwa dia akan berjalan bersama dengan saudara. Gitu ya. Nah ini 24 tahun. Nah sunat ini tanggal 17. Dalam perjalanan kehidupan kisah Abraham, Tuhan sering ngingetin janjinya. Gitu ya, dalam Kejadian 13, waktu Abraham pisah dengan Lot, diingetin lagi janjinya. Abraham gitu ya, 3 janji ini. Lalu dalam Kejadian 15, setelah Lot disandra gitu ya, mereka Abraham berperang mempersembahkan persepuluhan gitu ya kepada Abimelek. Di sini Tuhan mengingatkan kembali janjinya. Dan Kejadian 17 dikatakan bahwa di sini baru ada namanya tanda perjanjian, yaitu sunat. Dalam Kejadian 22 juga Tuhan mengingatkan perjanjiannya. Nah hari ini kita mau belajar banyak yuk tentang yang namanya sebuah perjanjian. Ya, tanda ke-8 Tuhan mengingatkan sebagai tanda perjanjian. Oke, boleh bantu next. Kita tahu bahwa perjanjian itu dalam Alkitab namanya covenant. Berit kalau bahasa Ibraninya, yang artinya memotong. Dalam Kejadian 15 tadi kalau Bapak Ibu baca, gitu ya. Di situ Abraham membuat janji memotong korban. Lembu, domba dipotong bagi 2 dan yang berjalan di tengah-tengahnya itu Tuhan. Bukan Abraham. Abraham waktu itu terdapat tidur. Dia nungguin gitu hasil korban ya. Nanti baca ya lengkapnya di rumah. Gitu ya. Artinya apa? Gini, kenapa Tuhan yang berjalan? Artinya gini, kalau dalam dulu cerita Timur dekat kuno zaman dulu, waktu mereka mau berbuat janji, itu mereka memotong korban, mereka berdua berjalan sama-sama. Artinya gini, siapa yang melanggar perjanjian ini akan bernasib sama dengan korban ini. Gitu ya. Nah ini Tuhan sendiri yang berjalan, artinya Tuhan sendiri yang bersumpah demi dirinya. Ada yang lebih tinggi dari Tuhan, saudara? Ada, saudara. Saudara, Tuhan kita baik. Tuhan kita gak pernah bohong, amin. Waktu dia bersumpah mengikatkan sendiri dirinya dengan perjanjiannya. Saya percaya sudah pasti digenapi, saudara. Kenapa? Dia gak mungkin melanggar dirinya sendiri, saudara. Gitu ya. Nah antara covenant dengan kontrak itu berbeda. Nah covenant ini merupakan cara Allah menyampaikan kasih setianya sama umatnya. Rencana dan tujuannya. Saya percaya hari ini saudara, sekali lagi, buat gereja di tempat ini, Tuhan mau mengingatkan kembali janjinya buat gereja ini. Tuhan mau menyatakan kasih setianya buat gereja ini. Bahkan rencananya dan tujuannya yang besar buat gereja ini. Amin. Covenant dengan kontrak itu berbeda. Covenant sekali lagi berbicara relasi antara Tuhan dengan umatnya. Tapi kalau yang namanya kontrak ini berdasarkan kepentingan. Kepentingan masing-masing. Contoh, kalau saya mau pinjem kredit, saya punya kepentingan, bank juga punya kepentingan. Setuju? Sama-sama. Kenyamanan masing-masing, keuntungan masing-masing. Tapi dalam covenant enggak begitu. Apakah Tuhan diuntungkan, saudara? Enggak sama sekali. Justru kita yang diuntungkan. Karena berdasarkan hubungan, makanya covenant ini didasarkan sebuah kepercayaan. Kalau kontrak justru nggak kepercayaan, betul ya? Betul ada aturan. Kontrak, takut melanggar, takut dia nggak bayar utang pak. Kenapa? Saya nggak percaya. Ayo ada kontrak. Tapi Tuhan nggak gitu. Ya. Dan Tuhan mengikatkan dirinya, ini hanya dibuat satu pihak aja. Tuhan yang menjadi penguasa yang menyerahkan diri dan bersumpah untuk menepatinya. Ini janjinya juga janji yang bukan kedudukannya setara. Antara Tuhan penguasa dengan kita yang bawahan ciptaan. Tapi kalau kontrak ini sama-sama. 2. Kalau yang melanggar salah satu kontrak batal. Tapi kalau Tuhan, kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia.
Makanya perjanjian yang gak bisa dibatalkan. Sekalipun kita gak setia, Tuhan tetap setia sama janji. Gitu ya. Oke, next. Ini yang tadi janji yang ketiga Bapak Ibu. Semua kaum di muka bumi ini lewat keturunan Abraham akan dapat berkat. Keturunan Abraham yang dimaksud dalam Galatia 3 ayat 16 dan 29 dicatat bahwa Yesuslah keturunan Abraham yang dimaksud. Kita tahu bahwa Yesus juga anak Abraham. Halo, amin. Dan luar biasa, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan atas diri kita? Tanah Kanaan yang kekal, yaitu sorga, saudara. Amin. Jadi kita orang-orang Kristen, meskipun kita gak ada hubungan darah Yahudi saudara, tapi karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita berhak menerima janji Abraham. Amin. Oke, next. Nah, kasih setia Tuhan itu bahasa Ibraninya adalah hesed. Kasih setia Tuhan berdasarkan janji. Boleh saya minta tolong satu anak muda maju ke depan? Atau bapak-bapak boleh Pak? Salah satu Pak. Boleh bantu saya maju ke depan? Jangan bapak-bapak. Bapak siapa namanya? Sorry. Pak Robert. Oke. Bapak Ibu, kita ini masuk ke dalam namanya perjanjian baru gitu ya. Nah, ibarat saudara, Pak Robert ini adalah orang berdosa. Ibarat ya, itu dulu gitu ya. Dulu ya Pak Robert ya. Iya, sekarang udah bertobat ya. Ini hanya contoh. Oke, Pak Robert ini orang berdosa. Tiba-tiba saya datang, Tuhan. Kita masuk dalam perjanjian baru. Bahwa dia bilang, Robert, barang siapa yang percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Maukah engkau percaya? Mau percaya? Ayo come to Papa dong. Iya, datang sini. Iya, oke. Kita akhirnya saudara ketika percaya ada perjanjian yang dibuat. Ayo ikat janji. Saudara waktu Bapak Ibu jadi orang Kristen, Bapak Ibu mengucapkan janji, betul tuh? Dipimpin, Tuhan aku mau nerima engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul gak? Lalu dibaptis. Dan ada materainya perjanjian, yaitu apa? Roh Kudus. Baca Efesus. Ya, materainya perjanjian adalah Roh Kudus. Setiap kita orang percaya ada materai dalam hati kita, Roh Kudus. Ada perjanjian. Ayo Pak Robert, kita jalan sama-sama, tujuan yang sama. Kita sudah ada perjanjian nih. Ya, yuk kita jalan menuju tujuan yang sama ya. Ya, aku akan berkati, aku berikan kau tujuan yang besar. Amin. Yuk kita jalan sama-sama. Itu ada perjanjian ya. Tiba-tiba dalam hidup ini banyak masalah gak? Banyak. Namanya juga orang bermasalah. Maksudnya punya coba colek kanan kiri bilang kamu orang bermasalah, saya juga ya. Sama-sama orang bermasalah, kita punya masalah. Akhirnya suatu saat Pak Robert gak kuat ngadepin masalah. Boleh berlutut, boleh Pak. Tuhan gak kuat. Gimana nih Tuhan ngadepi tantangan, masalah ke depan. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh kasih setia Tuhan? Dia akan lakukan begini. Robert, anakku, kita dalam perjanjian. Aku yang akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan menggendong engkau. Yuk kita jalan sama-sama menuju tujuan yang sama. Yuk Robert, kuat kita jalan sama-sama sampai tujuan akhir kita. Itu kasih setia Tuhan buat kita umat-umatnya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Robert, Tuhan Yesus berkati. Itu kasih setia Tuhan juga buat gereja ini saudara. Amin. Saya tahu mungkin banyak tantangan. Aduh Pak. Saya percaya ketika mungkin kita nggak kuat atau mungkin kita jatuh. Ingat janji Tuhan. Waktu kita jatuh Tuhan bilang tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang. Makanya saya bilang orang Kristen itu bukan kepastian tidak pernah jatuh. Tetapi kepastian tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ada perjanjian. Amin. Merasa sendiri? Takut? Iya.
Next. Tuhan kita Tuhan yang setia. Tapi masalahnya begini, kita udah jadi pribadi yang setia belum? Amin, Tuhan kita Tuhan setia. Sekali lagi pertanyaan sekarang gini, sudahkah saya seperti Tuhan yang setia? Karena firman Tuhan bilang begini, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai umat-umatnya saudara, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat, tujuan kekristenan adalah menjadi serupa segambar sama Tuhan. Kalau Allah kita yang setia tinggal dalam diri kita, maka harusnya itu mengubahkan kita sehingga kita menjadi orang yang setia. Makanya pesan juga Tuhan buat jemaat di tempat ini, yuk jadi orang yang setia. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah setia. Saya percaya seharusnya ketika kita semakin intim sama Tuhan, buahnya kelihatan. Betul? Dan salah satu buah dari roh adalah apa? Kesetiaan, Bapak Ibu. Makanya seharusnya kita semakin intim sama Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, harusnya buahnya dapat dirasain. Wih, kamu jadi jemaat setia. Kamu jadi suami yang setia, istri yang setia, pelayan yang setia. Oke, next. Mau jadi orang setia? Masalahnya orang yang setia itu sedikit. Amsal mengatakan bahwa 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Menurut ayat ini lebih banyak orang yang baik atau orang yang setia? Orang yang baik. Jangan cukup bangga hanya jadi orang baik. Orang baik bagus. Tapi tambahkan yang namanya kesetiaan. Jangan hanya cukup jadi jemaat yang baik, yang cuman hanya duduk, denger, diem, pulang gitu ya. Tapi jadi jemaat yang setia. Nanti kita belajar setia itu apa sih? Jangan hanya jadi suami yang baik, istri yang baik. Jadi suami istri yang setia. Jadi anak bukan hanya baik, jadi anak yang setia. Makanya yang belum menikah ada, yang belum menikah saya lihat banyak anak-anak muda sini. Ada? Jangan, yang sudah menikah jangan angkat tangan lagi. Bapak Ibu saya mau bilang begini, cari pasangan anak-anak muda denger baik, cari pasangan hidup jangan sekedar baik. Apalagi wibawa, tahu wibawa? Wibawa mobil, wibawa duit banyak, jangan. Cari juga yang setia. Amsal bilang orang baik banyak tapi orang yang setia dikit. Tapi saya berdoa Tuhan biar didapati oleh orang-orang ada di hari ini. Yang hadir ini didapati orang-orang yang setia. Amin. Bukan sekedar baik. Karena orang yang setia, sekali lagi kan kesetiaan itu berhubungan dengan yang namanya janji. Makanya kenapa kalau suami atau istri selingkuh, kita cemburu, marah. Kenapa? Karena dia udah melanggar janji, udah gak setia. Namanya kesetiaan berhubungan dengan namanya janji. Makanya juga saya katakan bahwa setia itu mahal, nggak bisa dilakukan dengan orang yang murahan. Orang yang murahan, orang yang suka obral janji. Waktu nikah, suka duka akan kita lalui. Gunung tinggi akan kita daki, lautan seberang akan kurnangi. Sehat atau sakit kita sama-sama. Betul betul. Lewat jalan pernikahan. Waduh, ternyata suami saya, istri saya modelnya kayak begini, Pak Gembala. Udah gak kuat, pulangkan saja aku pada, atau hafal ya. Waduh, pulangan aja Pak Gembala, udah gak kuat. Loh, janji nikahnya mana? Pakai orang yang murah suka obral janji, saudara. Murah, gak bisa setia. Setia itu mahal. Jangan cuma menjanji Pak Gembala. Pak Gembala, siap. Saya udah berdoa, saya udah memutuskan saya pelayanan di sini. Gereja sono PK-nya lebih gede. Pak, sorry ya Pak. Bukan gak cinta nih Pak. Dia pergi saudara. Halo.
barang yang limited edition, banyak atau sedikit? Sedikit. Mahal atau murah yang limited? Mahal. Orang yang setia itu limited edition. Gitu ya, oke next. Haleluya. Nah, orang yang terpanggil, terpilih dan setia yang akan hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam Wahyu, saudara. Wahyu 17 ayat 16 mengatakan bahwa, saya akan bacakan, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Mau hidup kekal bersama dengan Tuhan, mau menang saudara. Jangan cukup hanya terpanggil, terpilih, jadi orang juga yang setia. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Terpanggil itu apa sih? Terpanggil gini, panggilan keselamatan itu buat semua orang saudara. Barang siapa mau terima aku sebagai juru selamat kata Tuhan ya, dia tidak akan binasa. Itu panggilan keselamatan buat semua orang. Itu terpanggil. Wah, waktu kita dengar, wah terpilih siapa? Orang yang meresponi panggilan Tuhan. Tuhan saya mau ikut. Itu terpilih. Saudara sudah terpanggil dan saudara sudah terpilih, makanya ada di gereja, betul? Tapi tambahkan jadi orang yang setia. Jangan cukup jadi terpanggil, terpilih, jadi yuk tambahkan yang setia. Karena hanya orang yang masuk sorga yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Atau tantangan hidup makin banyak kok. Kita belajar ya. Oke, klik lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata pengertian setia itu berpegang teguh pada janji, ingat tadi ya, pendirian, dan sebagainya, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang dijadikan, ia tetap melaksanakan, ia tetap memenuhi janjinya, ia tetap dan teguh hati. Dalam perjanjian lama, emunah bahasa Ibraninya yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, teguh gitu ya, tidak berubah. Dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani ada pistos, yang artinya dapat dipercaya, layak dipercaya, orang yang taat atau orang percaya. Gitu ya. Nah, melalui ini saya mau bagikan 3, ternyata orang yang setia, klik, adalah orang yang punya iman yang teguh, kokoh, tidak tergoyahkan. Saya pernah ngajak anak saya masih kecil, ada yang umur 6 tahun dan 4 tahun. Saya pernah ajak ke pantai. Waktu saya ajak ke pantai ada deburan ombak gitu ya. Ombaknya nggak gede saudara, kita liatin dari pinggir. Ini hanya kecil, tapi anak saya yang umur 4 tahun, dia nggak bisa belum berdiri dengan teguh, dia apa? Jatuh, wah kita lihat kita ketawa saudara. Artinya orang yang belum bisa berdiri teguh itu belum dewasa. Sama, iman yang teguh adalah iman yang dewasa. Apa? Sekalipun tantangan masalah datang, enggak, saya tetap berdiri teguh. Atau sehari-hari banyak pengajaran sesat saudara. Hati-hati. Enggak, saya mau tetap iman saya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya percaya orang Kristen imannya itu bukan statis, tapi dinamis. Dia bertumbuh. Semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan. Mau? Saya juga berdoa saudara, gereja di tempat ini semakin hari bertumbuh dewasa. Dewasa. Semakin kuat pengajarannya. Tantangan apapun di depan tetap teguh sampai akhir. Ya. Iman yang bertumbuh kita dapat lewat pengenalan akan Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan. Saat teduhnya jangan bolong. Baca Alkitab harus setiap hari. Amin. Ya. Oke, klik. Ternyata yang kedua saudara, saya mau tekankan di sini, orang yang setia adalah orang yang punya yang namanya komitmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah keterikatan pada janji. Saya udah terikat sama janji. Itu komitmen. Kalau saya merumuskan, sederhanakan adalah komitmen itu orang yang bertahan sampai akhir. Kenapa? Saya udah janji. Atau orang yang menyelesaikan apa yang sudah saya mulai atau apa yang sudah saya janjikan. Itu komitmen. Kita manusia punya yang namanya free will, setuju ya? Hanya manusia dikasih namanya free will, kehendak bebas.
lewat kehendak bebas itu kita mengambil keputusan. Mana nih yang saya mau ambil? Orang yang komitmen gini, setelah dia ngambil keputusan, dia tambahkan komitmen atas keputusan itu komitmen. Tapi ketika orang tidak menambahkan komitmen setelah dia putuskan, itu namanya bukan komitmen. Namanya komat kamit. Janji doang Pak. Betul nggak betul? Janji doang, komat kamit Pak. Contoh dalam pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan itu lambang Tuhan dengan gerejanya. Itu perjanjian yang gak bisa dibatalkan gitu ya. Pernikahan. Contohnya Pak Robert. Pak Robert sudah menikah berapa lama Pak Robert? 6 tahun. Oh, oke. Punya anak berapa? Istri ada? Mana Pak? Oh lagi di Australia. Oh oke. Baik. Yang datang dengan suami istri ada? Bapak? Oke. Bapak? Ini istrinya sebelah? Oke. Nama siapa Pak? Pak Joko. Pak Joko nikah sudah berapa lama? Nah ini suami biasanya begini, loadingnya lupa. Saya tanya istrinya, istri berapa Bu? 24 tahun, nggak apa-apa. Memang kalau gini, kalau pria rata-rata memorinya cuma 5-12 megabyte. Kalau istri 2 tera saudara. Yang begitu ya, diampuni ya Pak. Saya aja pernah ditanya, 5 tahun lalu hadiah, kamu kasih hadiah aku apa sama istri saya? Bilang, lupa, tahun kemarin aja saya lupa. 24 tahun. Pak Joko saya percaya kita mundur flashback 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu saya percaya Pak Joko ini ganteng. Sekarang juga masih ganteng soalnya Pak. Gitu ya, nanti siang jangan lupa makan sama-sama. 25 tahun yang lalu kita flashback, mundur, waduh ternyata ganteng. Dan saya percaya karena kegantengannya Pak Joko ini didekati oleh wanita-wanita cantik. Bukan begitu Pak? Betul. Wow ya oke, baik. Nah Bapak ternyata gini, oke, saya memutuskan. Bapak menikah dengan ibu, siapa Bu namanya? Ibu Dewi, keputusan Bapak atau keputusan orang tua Pak? Ayo Pak, ngaku Pak. Keputusan sendiri, betul ya? Betul. Artinya gini, di antara banyak wanita, enggak, saya memutuskan Dewi sebagai pasangan saya. Betul ya? Nah, selama 24 tahun banyak masalah gak Pak? Banyak. Oh ibu jangan senyumannya ibu berarti sekali. Oke, 24 tahun kenapa masih bertahan sampai sekarang? Karena punya yang namanya komitmen. Makanya ketika kita udah putuskan banyak masalah, enggak saya mau komitmen. Sama gereja di sini di daerah Pondok Gede banyak gak? Yang lebih gede banyak gak? Banyak, tapi kalau saudara sudah putuskan enggak, saya sudah berdoa dan saya putuskan untuk berjemaat di sini. Tambahkan dengan yang namanya komitmen. Tangan dulu buat Tuhan. Komitmen. Jadi pelayan juga. Kalau udah berdoa mau pelayan tempat ini komitmen. Jangan Pak Roy bilang, ayo doa pagi. Aduh Pak Roy hujan gerimis rintik-rintik, enakan tidur. Tambahkan dengan komitmen gitu ya. Kita tahu bahwa contoh yang terbaik dalam komitmen adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu disalib enak gak? Enak, saudara sama bilang enak gitu ya. Pernah nonton Passion of the Christ? Ya. Wah, tahu ceritanya? Pernah dengar kesaksiannya Jim? Dia itu bahunya lepas. Waktu dicambuk, itu kenanya beneran, salah miskomunikasi. Kena di sini, robek, gelarin ke rumah sakit. Tadinya Mel Gibson, dia bilang gini, wah bagus aktingnya terusin. Dia bilang, aduh ini bukan akting, ini beneran. Lalu waktu disalib gitu ya, itu tubuhnya membiru bukan makeup, asli betulan. Tersambar petir pula. Bawa ke rumah sakit. Sampai satu titik, si Jim bilang gini, halo Tuhan, ini kan cuman film, kok lu buat betulan? Akhirnya Tuhan taruh dalam hati gini, seberapa besar harga yang kamu mau bayar buat film ini jadi berkat? Satu. Yang kedua, apa yang kau alami? Belum seperti apa yang aku alami. Di salib itu luar biasa. Yesaya bilang sampai rupanya pun kita gak kenal, saking buruk. Tapi Tuhan mau sampai dia di kayu salib dia bilang begini, sudah selesai.
Kenapa? Karena dia punya komitmen buat saudara. Dia mengasihi saudara. Dia punya komitmen. Anda mengasihi gereja ini? Komitmen. Klik. Saudara, rencana kita gambar yang atas, betul gak? Dari 1 Januari sampai 31 Desember, everything is okay. Tapi kenyataannya di mana? Yang bawah, betul ya? Oh, betul Pak, air mata. Untuk memulai kita perlu semangat. Waduh, biasa ingat gak waktu tahun baru? Kita mulai semangat ya. Wah, saya mau akan begini, begitu. Perjalanan waktu lemes gak? Lemes. Mana janjinya dulu? Aduh, udahlah Pak. Makanya untuk mulai perlu semangat, tapi untuk menyelesaikannya kita perlu komitmen. Makanya saya punya moto hidup begini, hidup bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Hidup bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah. Karena kekristenan bukan absen dari masalah, tapi kepastian Tuhan menyertai. Gak masalah, ada Tuhan kok. Oke, klik. Tahu ini saudara? John Stephen Akhwari pernah dengar saudara? Yang belum pernah dengar, ada? Pernah dengar? Nah, kapan? Lama atau barusan? Barusan. Oke. John Stephen Akhwari adalah Olimpiade Meksiko tahun 1968 dia ikut maraton saudara. Tapi kilometer 19 kilometer saudara jatuh, keram jatuh, terinjak-injak gitu ya. Wah udah parah, akhirnya dibawa untuk diobati. Tapi setelah diobati dia masuk lagi ke gelanggang. Dengan tertati-tati. Padahal teman-temannya sudah di garis finish. Tapi dia mau terus. Wah sakit gak? Sakit. Sampai akhir di garis finish. Ditanyalah sama wartawan. John, kenapa sih kamu masih mau tetap ke garis finish? Padahal kakimu sakit loh. Si John cuma bilang begini. Negara saya mengirim saya sejauh 10.000 kilometer jauhnya. Bukan hanya untuk memulai sebuah pertandingan. Tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Saya waktu dengar itu saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, kita semua dipanggil untuk menyelesaikan sebuah pertandingan iman dengan baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yuk, selesaikan pertandingan imanmu dengan baik. Paulus bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Mau? Orang yang setia, punya komitmen. Oke, klik. Waktu cepat sekali. Oke. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ternyata orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Atau saya mau bilang sebagai pengelola yang baik. Kisahnya dalam Matius ya, Bapak Ibu baca tentang perumpamaan talenta. Ada yang 5, 2, dan 1. Kepada hamba yang 5 dan 2, karena dia mengelola dengan baik, dikatakan hambaku yang baik dan setia. Artinya saudara, ketika Anda mau jadi orang setia, Anda harus jadi pengelola yang baik. Pengelola ini, tugas tanggung jawab ini dikasih Tuhan sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa. Taman Eden sudah bagus belum? Bagus. Tapi Tuhan suruh apain? Kelola, pelihara. Makanya orang Kristen itu bukan orang yang malas. Orang yang bisa mengelola. Saudara tahu bahwa kita tidak diberi hak milik, kita hanya diberi hak kelola sama Tuhan. Semua yang kita punya, hidup kita itu adalah hak kelola Tuhan kasih. Contoh, kalau saya pergi ke luar negeri, saya bilang, Pak Roy, saya kasih buat Pak Roy. Saya kasih buat Pak Roy. Contoh ya Pak ya, handphone saya cuma 1 Pak. Oke, saya kasih, Pak Roy boleh pakai, saya nanya gak? Boleh pakai gak? Boleh. Tapi saya bilang gini, Pak Roy saya mau pergi ke luar negeri, saya titip ya Pak Roy. Boleh gak dia buka-buka? Boleh. Waktu-waktu saya pulang dari luar negeri, saya bilang, Pak Roy handphone saya mana? Wah ternyata dijaga dengan baik. Waduh masih terawat, masih dikelola dengan baik. Yang tadi baterainya bocor, dibeliin baterai baru. Saya sebagai pemilik bilang apa sama Pak Roy? Pak Roy mulai tegodang, kamsya, betul gak?
Saudara sadar gak sih bahwa hidup Anda semua adalah titipan Tuhan? Suatu hari kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hidup sembarangan. Orang yang setia, dia gak hidup sembarangan. Karena dia sadar hidup ini harus kaya kelola jadi lebih baik. Semakin hari jadi lebih baik. Semakin hari harus semakin mirip sama Kristus. Yang tadinya suka bohong, lama-lama, bohong cuma dikit-dikit. Lama-lama gak pernah bohong. Lama-lama lupa yang namanya bohong. Amin. Begitu juga hepeng kita, doi kita, harta kita, semua punya siapa? Tuhan. Kalau kita kasih perpuluhan berapa persen? 10%. 100% punya siapa? Betul ya? 90%-nya punya siapa? 10% kita kasih, kita kembalikan. 90% punya siapa? Punya kita ada? Tapi punya kita? Salah. Punya Tuhan, kita hanya dikasih apa? Kelola. Kelola. Padahal yang 90% itu yang menentukan Anda selamat apa enggak. Loh iya, contoh kalau 90%-nya uangnya Anda pakai buat judi, Anda pakai buat selingkuh, kira-kira masuk selamat gak? Masuk surga gak? Satu hari ponakan saya minta uang 10.000 sama saya. Ku minta uang dong 10.000. Buat apa? Beli es. Oke, nanti kuku bagi sedikit ya. Oh iya. Dia beli es. Tiba-tiba kukunya datang dong. Bagi dong sedikit aja. Lalu keponakan saya bilang, enak aja ku. Ini kan punyaku. Seringkali kita gitu gak sama Tuhan? Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan kasih. Pak Roy bilang, ayo kembalikan perpuluhan. Lalu Anda bilang, enak aja ini kan punya saya Pak Roy. Halo, kalau angkat tangannya boleh? Angkat tangan boleh, angkat tangan, ada tangannya. Bilang mikir. Mikir saudara. Bahkan saya mau bilang sekali lagi, gereja ini, pelayanan ini punya siapa? Tuhan, bukan punya Pak Roy. Pak Roy hanya dipercaya. Saudara juga bukan tugasnya Pak Roy, tapi saudara semua untuk kelola gereja ini jadi lebih baik. Mau? Itu Kres. Tapi masalah setia ini harus setia dalam perkara kecil. Betul? Setia perkara kecil. Saudara, untuk membuka pintu yang besar, apakah dibutuhkan kunci yang sebesar pintu? Pernah lihat kunci sebesar pintu? Kalau ada yang pernah lihat, boleh angkat tangan, saya mau ikut. Enggak ada ya. Gerbang pintu sebesar apapun kuncinya tetap. Saudara tahu untuk membuka pintu mujizat hal-hal yang besar dibutuhkan hanya kunci yang kecil. Setia perkara kecil. 5.000 orang kenyang dimulai dari 5 roti dan 2 ikan. Goliat yang besar dikalahkan oleh Daud yang imut-imut. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Begitu juga sebaliknya, untuk menutup pintu berkat, kita meremehkan hal-hal yang, contoh lagi pernikahan. Pernikahan kalau dulu waktu pacaran, hal-hal yang kecil diperhatiin Pak Roy, betul gak? Udah makan belum? Kamu lagi apa? Potong rambut, pacarnya baru jarak 10 meter udah kelihatan, kamu potong rambut ya? Kelihatan. Tapi masuk pernikahan, istrinya potong rambut, cat rambut sampai catnya hilang, rambutnya panjang, nggak pernah dikasih lihat. Suaminya nggak pernah negor. Akhirnya apa? Udah cerai aja dah, kenapa? Suami saya udah nggak perhatian lagi. Kenapa? Lupain hal-hal yang kecil. Yuk hari-hari ini yuk, setiap perkara kecil. Dalam pelayanankah? Dalam pekerjaankah? Setiap perkara kecil. Amin. Next, ini yang terakhir sekali lagi. Mazmur 23 ayat 6 mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sorry Mandy. Oke. Saudara, kata kasih setia Tuhan, hesed itu adalah kemurahan. Kemurahan di situ adalah bahasa Ibrania hesed. Hesed itu tadi apa Bapak Ibu? Kasih setia Tuhan berdasarkan perjanjian. Gitu ya.
Dikata kebajikan itu adalah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan. Bahwa dikatakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan dikatakan mengikuti aku sampai kapan? Seumur hidup. Saya main drum deh, sini deh. Boleh maju ke depan. Sini bro. Sama kamu deh, nih main keyboard. Filler. Namanya siapa? Wahyu. Wah, ini kita penutup. Ini kejadian kah? Bukan, siapa? Oh, Gerald. Oke. Gerald dan Wahyu, saudara ya. Oke, hari ini saya namakan Gerald adalah kebajikan. Dan Wahyu, hari ini saya namakan apa? Kemurahan. Dikatakan mereka akan ngapain? Mengikuti aku. Ikut. Bapak Ibu, kalau rasanya begini, perlu takut gak sama Tuhan? Perlu takut sendiri gak? Perlu rasa takut gak ngadepin masalah? Ada siapa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Betul? Coba kita nyanyi lagunya. WL boleh bantu nyanyi? Tetap di sini bareng saya, kebajikan kemurahan ya. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ada siapa? Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Sekalipun aku dalam kita dalam lembah, gak perlu takut. Ada kebajikan, ada kemurahan. Oke, anak-anak muda, gak usah takut. Sekalipun badai, topan, boleh menerpa, kita gak usah gentar. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ada nih merasa sendirian? Kalau lihat begini, perlu gak merasa sendiri? Takut gak? Gak usah. Ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan yang ikuti. Amin. Ada kasih setia Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu kata mengikuti di situ di dalam Mazmur 23. Bahasa aslinya adalah radap yang artinya mengejar. Wow. Kebajikan dan kasih setia Tuhan dikatakan mengejar itu seperti singa yang ngejar mangsanya. Mereka kelaparan sampai dapat. Dikejar, ayo coba kejar. Wah, mana kejar? Wah, ini singanya lemes-lemes belum sarapan ini. Ayo kejar sampai dapat. Kejar. Mana ini? Kejar sampai dapat. Mana? Begini saudara. Ini kebajikan sama kemurahan Tuhan, dia mengejar hidup saudara. Orang Kristen prinsip hidupnya bukan mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Tapi saudara harus apa tadi? Setia. Jangan hidup gak benar minta mana Tuhan. Mau? Saya pray buat gereja di tempat ini. Pesan Tuhan akan selalu mengikuti gereja ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur gereja ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Percaya. Aku Percaya. Saya undang bangkit berdiri yuk. berkat-Mu atasku melimpah. Kemurahan selalu
Tuhan, hari ini hamba berdoa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biar ini sekali lagi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, ada mereka Tuhan yang mungkin berkata, Tuhan aku belum setia. Hari ini ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau komitmen, kami mau setia sebagaimana Yesus sudah setia buat kami. Sebagaimana Engkau sudah memegang perjanjian-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar setia. Kami mau belajar punya iman yang dewasa. Kami mau komitmen. Kami mau mengelola dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan buat kami Tuhan. Terima kasih. Yalah pasakan. Hari ini angkat yuk buat kedua tangan kita buat Pak Gembala dan Ibu. Untuk Pak Roy dan Imelda. Tuhan taruh kuat Tuhan. Yalah basyatakara. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan untuk Pak Roy dan Kak Emel Tuhan. Hamba percaya Tuhan. Tuhan yang sudah percayakan tugas pelayanan ini Tuhan. Tuhan yang akan menyertai mereka sampai akhir. Kebajikan, kemurahan Tuhan yang akan menyertai kehidupan dan pelayanan mereka di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tantangan ke depan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai itu yang berjalan bersama dengan mereka. Mungkin di saat mereka enggak kuat, mereka mungkin di saat lemah. Hari ini Tuhan yang mengangkat mereka dengan tangan kanannya dan memberikan mereka kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yalah Pak, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau kata Tuhan. Aku yang berjanji, aku juga akan menyertai Engkau sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku. Mari sambil angkat tangan kita saudara. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Boleh bersama-sama sekali lagi saudara. Ikutiku, ku puji, ku sembah. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesetiaan terhadap Tuhan sehingga kebajikan, kemurahan mengikuti setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang ditabur hari ini, biar itu bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan saudara. Dan persembahan ini kita akan berikan untuk perayaan ulang tahun kita yang hari ini ke-8 tahun. Baik, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan berikan persembahan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan kami percaya Tuhan, kami berikan yang terbaik hari ini. Yang untuk Tuhan kami berikan untuk perayaan ulang tahun kami yang ke-8 tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk berikan persembahan. Saudara bisa memberikannya untuk maju ke depan. Ada 2 kotak persembahan di kanan kiri saya. Bapak Ibu Saudara boleh maju. Dan kita akan memberikannya memakai amplop saudara. Ada yang belum dapat amplop persembahan boleh lambaikan tangan saudara. Wow, boleh tinggi-tinggi saudara, akan ada pelayan-pelayan Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang ganteng dan cantik yang melayani saudara hari ini. Nah boleh, puji nama Tuhan. Ya, baik. Boleh saudara yang belum, jangan turunkan tangannya saudara.
Nah, ada di depan ada 4 orang, 5 orang. Baik, saudara yang di sebelah kanan saya boleh memberikannya di kotak sebelah kanan saya, baik. Lalu di sebelah kiri saya, saudara boleh memberikannya di kotak sebelah kiri. Amin. Baik, selamat memberi saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Boleh terlebih dahulu yang di depan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari bersama dari awal sekali lagi. Oh, terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada. Syukur terima kasih Yesusku, Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, amin, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur kami kagum, oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak di. Ku kagum akan, kami kagum, oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak di. Ku kagum akan Engkau. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk dalam puncak perayaan ulang tahun GBLPJ yang ke-8 tahun. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo ya. Di depan ini ada nasi tumpeng, mungkin angkanya nggak kelihatan Bapak Ibu. Boleh kamera disorot dikit? Ini kalau dilihat dari sini angkanya ini angka 8. Ya, sengaja dipesan angka 8. Boleh kameramen? Boleh nggak dekat ya? Oke. Oh, situ nggak bisa juga. Oke, ya. Biarlah tatapan mata saya ini mewakili Bapak Ibu semuanya ya. Jadi angka 8 keluar dari saya. Oh ya, kita miringkan sebentar sedikit ya. Nah, boleh dilihat ya. Oke, ini angka 8 ya. Spesial untuk ulang tahun GBLPJ. Oke. Oke. Saya undang kepada Bapak Pak Gembala dan Ibu, Pak Roy dan Ibu Melda. Karena ada juga di sini Pak Teddy, saya undang Pak Teddy juga ke depan. Oke, tentunya kita nggak bisa semua maju ke depan ini mewakili aja Bapak Ibu ya. Oke, ini ada koreknya, tadi kita cari koreknya sampai ke lantai dasar. Ya di jemaat Tuhan kan susah cari korek ya. Oke, silakan Pak dinyalain dulu lilinnya. Oke, bersama-sama. Sejak awal berdirinya 8 tahun yang lalu, ya lilinnya 8.
tahun pertama dinyalakan dulu, kita ibadahnya sangat sederhana Bapak Ibu ya. Oke, sekarang di tahun kedua juga. Iya. Lanjut Pak. Bantu. Nanti pulang dari tempat ini, tentu kita nggak kebagian tumpeng ini satu-satu, tapi ada makanan kecil yang Bapak Ibu boleh bawa nanti keluar di ke rumah masing-masing. Nggak usah berdesak-desakan keluar, nanti di pintu sana akan diatur oleh tim pengerja kita. Oke. Tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu. Ya. Pesannya kalau di foto jangan lupa di tag ya di Instagram LPG Ministry. Ya. Oke, nanti pada hitungan ketiga, karena banyak megang kamera, enggak usah berdiri ya, jemaat enggak usah berdiri, biar depan ini aja yang mematikan. Oke, mau pakai apa? Pakai tangan atau pakai? Oke, dibantu tangan boleh Ibu ya, sama Pak Teddy juga akan dibantu. Mewakili aja, tentu kita enggak semuanya. Pada hitungan ketiga, kita hitung bersama-sama supaya lilin yang ke-8 ini kita tiup dan kita masuki tahun yang ke-9. Pada hitungan 3, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GBI LPG. Oke. Ini tumpengnya juga dipotong. Silakan Pak, pisaunya. Sama-sama Pak, ya yang lain mengikuti. Hitungan ketiga juga, Bapak Ibu sama-sama ya. Yang di luar sana juga. Dengan profetik aja, kalau mau pakai tangan sama-sama nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak di foto aja. Hitungan Semua ketiga. sama-sama ya Bapak Ibu ya, sama-sama dengan profetik, arahkan tangannya, kita sama-sama ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti itulah iman kami. Besar anugerah-Mu atas gereja-Mu. Kalau kami boleh memasuki di usia 8 tahun semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu atas gereja yang ada di tempat ini. Dan Kau tuntun hari demi hari, tahun demi tahun untuk semakin kami semakin lebih dan lebih lagi ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami berterima kasih. Biarlah gereja-Mu yang telah Tuhan dirikan, Kau langsungkan terus keberadaan atas tempat ini. Sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di tempat kami di Gelobang di Pondok Gede. Dan terutama jiwa-jiwa yang Tuhan mau atas wilayah kami, Tuhan nyatakan. Banyak jiwa-jiwa yang akan berjumpa dan bertemu dengan Engkau Raja yang besar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan biarlah kami semua, jemaat-jemaat-Mu juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Terpujilah Engkau Allahku, kekal selamanya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu,
berikan jabat tangan, katakan selamat ulang tahun ke-8 LPG. Karena kita semua keluarga dari LPG Ministry. Puji Tuhan, silakan Pak Roy dan Ibu Melda, Pak Teddy boleh kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam menentu. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Haleluya. Yang bikin gak tahan ini ada bau petenya, Saudara. Saya udah makin gak tahan mau pulang ini, Saudara. Haleluya. Kita akan lihat pengumuman Warta Sepekan yang akan kita saksikan melalui video melalui LPG News. Selamat menyaksikan, selamat multimedia. Halo, saya Hira. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ayo, kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja kita GBI LPG. Berikut informasinya. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyemarahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano, dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja, kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi! Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA atau orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat ulang tahun. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita ada di penghujung acara ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita benar-benar tutup ibadah ini ya, acara kita, saya sampaikan sedikit tadi sedikit tentang, kebetulan kita sedang momen ulang tahun ini ya. Jadi 8 tahun, tadi saya tadi Pendeta Teddy sampaikan tentang, tadi saudara lihat ada gambarnya kan, plannya kita tuh mulus ya. Plannya kita mulus, ujungnya bendera, kayaknya jalannya enak banget tuh saudara. Nah ternyata dalam 8 tahun juga yang gambar di bawah. Bukan gambar yang di atas. Tadi merhatikan kan ya waktu sampaikan gambar di atas mulus, jalannya enak. Tapi ternyata 8 tahun tuh jalannya juga yang gambar di bawah ternyata. Ada begini turun naik. Tapi sampai hari ini Tuhan itu tidak pernah setia sama kita. Tuhan tidak pernah tidak setia sama kita. Tuhan selalu setia buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hari ini 8 tahun tadi dikatakan, ini awal yang baru buat kita. Awal yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang di sini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa. Saya tahu Bapak Ibu berdoa buat gereja ini. Saya tahu Bapak Ibu juga mau setia dan berkomitmen buat kita. Juga buat semua rekan-rekan pengurus yang setia, berkomitmen. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Saudara, percaya, mari terus berjalan bukan hanya 8, 9, 10. Tapi kita selesaikan pertandingan yang Tuhan kasih buat kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya terima kasih Bapak-Bapak luar biasa. Tadi Bapak-Bapak, kenapa saya pakai jaket kayak begini hari ini? Saya sepakat senada dengan Bapak-Bapak tadi semua. Jadi sepakat kita pakai jaket, gayanya gitu. Jadi hari ini Bapak-Bapaknya kelihatan ganteng ya Ibu-Ibu ya. Amin. Jadi Bapak-Bapak jangan kaget nanti tiba-tiba istrinya jadi mesra. Loh kenapa istri saya seperti itu? Aduh. Gak bangga suaminya ganteng. Jadi jangan kaget nanti bapak-bapak di rumah istrinya tiba-tiba jadi tambah mesra. Hari ini bapak-bapaknya ganteng semua. Saya mengajak juga bapak-bapak yang lain yang mau gabung, ayo gabung. Kalau sudah gabung, saya jadi kayak tadi pemain keyboard. Ya, saya ngiringin, bapak-bapak mau nyanyi apa semua saya ikutin. Pokoknya saya gabung, saya ngikutin main keyboard aja. Tapi tadi suaranya bagus nggak? Bagus. Bagus ya, ibu-ibu suaranya bagus ya. Nah bapak-bapak jangan lupa yang tadi istrinya bilang bagus, ajak istrinya habis ini makan-makan. Amin. Cool, satu lagi cool. Jadi cool itu tempat kita semua adalah sebuah keluarga. Kita ini keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Pak saya ragu ikut cool, ayo ikut cool. Cool itu jangan dianggap kayak aduh membebani Pak kayak ibadah, bukan. Cool itu tempat kita bisa saling ngobrol, sharing. Itu jadi keluarga kita dan itulah yang kita rasakan di Cool. Saya mengundang semua yang belum ikut Cool, kalau mau ikut Cool feel free. Jangan ragu-ragu, hubungin kita. Amin. Dan yang terakhir ini saudara, tadi kan bapak-bapak katanya biasanya kalau tempat lain WBI ya, ini tadi PBI ya. Tunggu tanggal mainnya. Kita ada namanya Natal. Natal di tempat ini tanggal 24 Desember ya. 24 Desember hari Minggu, karena kebetulan hari Minggu. Kita akan ada malam Natal. Jadi saya undang semua, book agendanya. Kita akan ada malam Natal tanggal 24 dan tanggal 25 pagi hari Senin itu kita juga ada Natal tempat ini. Jadi jangan kemana-mana karena akan ada bukan hanya bapak-bapak, tapi ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak, ada keluarga semuanya. Mari akan bersama-sama tahun ini. Amin Bapak Ibu, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini untuk kasih setia, kasih kemurahan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama di gereja ini sebagai sebuah keluarga yang Tuhan jadikan. 8 tahun bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia bagi kami. Dan kami percaya masa depan gereja ini ada dalam tangan penyertaan dan kasih anugerah Tuhan. Bersama-sama Tuhan Engkau akan menuntun kami menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab, pertandingan-pertandingan Engkau yang percayakan bagi kami. Berkati terus gerejamu, berkati hamba-hambamu tempat ini, berkati anak-anakmu, keluarga besar gereja ini, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, diberkati ya Tuhan hari ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia, berkomitmen. Amin. Kami akan melahirkan generasi-generasi ilahi, penuaian demi penuaian. Dari setiap daripada kami ada di sini, Engkau pakai kami setiap daripada kami dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur terutama kepadamu ya Tuhan. Yang sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan melalui pelayanan gereja ini Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, jikalau kami akan berpisah satu dengan lain, jagai terus sertai kami. Anugerah-Mu berlimpah atas kami. Dan mari saudara arahkan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan.
kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menyemput kita semua dengan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.